semua kesalahan atau penyimpangan itu karena menyalahi prosedur. Jadi syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, manhaj ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Syirik menyalahi akidah, prosedur akidah tauhid. Prosedur yang benar dalam berakidah adalah mentauhidkan Allah dalam semua unsur-unsur tauhid, baik itu unsur uluhiyah, itu unsur rububiyah maupun unsur asma wa sifat. Jadi apabila kita menyalahi salah satu unsur tadi, salah satu unsur tauhid, kita akan jatuh kepada syirik. Apabila kita menyalahi unsur uluhiyah dalam tauhid, maka kita jatuh kepada syirik uluhiyah. Apabila kita jatuh kepada menyalahi prosedur unsur rububiyah dalam tauhid, maka kita jatuh syirik asma wa sifat. Jadi mentauhidkan Allah di dalam semua unsurnya, dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Kemudian bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, manhaj ibadah adalah ittiba syariat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, tidak diterima. Hadis Arba'in Nawawi nomor 5. Dan dalam surah Ali Imran ayat 31 disebutkan, qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian benar-benar mencintai Allah maka ittibalah kepadaku, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ittiba Rasul itu adalah syarat untuk dicintai Allah dan syarat diampunkan dosa. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku, ittiba kepada Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syarat untuk dicintai Allah tadi adalah dengan ittiba Rasul. Syarat untuk diampunkan dosa juga adalah dengan ittiba Rasul. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku, ittiba kepada Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Jadi selanjutnya maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Nah, muamalah itu dibina di atas amal soleh muamalah, di atas halalan thayyiban, dalam mencari rezeki halalan thayyiban, halal dan thayyib, dan tidak mencampur aduk antara halal dan haram, yang hadal yang batil, tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Jadi amal soleh itu ada amal soleh tauqifiyah. Amal soleh tauqifiyah adalah hablum minallah. Amal soleh muamalah adalah hablum minan nas. Jadi amal soleh tauqifiyah itu rumusnya adalah ibadah itu haram sebelum tegak dalil. Asal suatu ibadah itu haram sebelum tegak dalil, itu rumus ibadah tauqifiyah, ibadah yang hablum minallah. Sedangkan rumus dalam ibadah muamalah adalah asal sesuatu itu tak adalah boleh atau mubah sebelum tegak larangan. Jadi dalam masalah muamalah kita tidak boleh, kan yang ditanya adalah larangan, jadi tidak boleh mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh syariat dalam bab muamalah. Jadi kembali lagi ke pembahasan utama kita, bahwa semua penyimpangan itu baik urusan dunia maupun urusan agama karena menyalahi prosedur. Jadi syirik itu adalah menyalahi prosedur akidah tauhid. Bid'ah itu menyalahi prosedur manhaj ibadah, yaitu ittiba syariat, ittiba Rasul, ittiba kepada perintah syariat. Dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi prosedur yang benar dalam akidah adalah tauhid, mentauhidkan Allah tanpa berbuat syirik, mentauhidkan Allah dalam semua unsur tauhid, baik itu unsur uluhiyah, kemudian unsur rububiyah, dan kemudian unsur asma wa sifat. Jadi apabila kita menyalahi prosedur dalam salah satu unsur, kita jatuh kepada syirik. Jadi harus semua unsur itu harus lengkap dalam tauhid tadi, mentauhidkan Allah dalam unsur uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Jadi kalau ada tauhid uluhiyah maka ada syirik uluhiyah. Apabila ada, jadi tauhid rububiyah lawannya adalah syirik rububiyah. Tauhid asma wa sifat lawannya syirik dalam asma wa sifat. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan ibadah hamba kepada Allah.
apakah itu berdoa, beristighfar, beristihanah dan yang lain-lainnya dan semisalnya, itu hanya dituduh ya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku beristihanah, mohon pertolongan. Jadi tauhid uluhiyah itu disebut juga dengan tauhid ubudiyah. Dan disebutkan juga dalam Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum. Jadi sembahlah Allah yang menjadi Rabb kalian. Jadi di situ ada dua tauhid, tauhid uluhiyah, ubudiyah dan tauhid rububiyah sekaligus dalam satu ayat. U'budu itu adalah tauhid ubudiyah dan uluhiyah, sedangkan rabbakum adalah Allah sebagai Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. A'udzu birabbina rabbin nas itu adalah tauhid rububiyah. Ilahin nas tauhid uluhiyah. Dan lapas Rabb dan lapas ilah dalam Al-Quran itu sangat banyak. Jadi lapas Rabb menunjukkan tauhid rububiyah dan lapas ilah menunjukkan tauhid uluhiyah. Sedangkan asma wa sifat semua sepakat akan adanya asmaul husna. Di dalam tauhid asmaul husna kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan Allah tentang asma dan sifatnya sesuai yang Allah tetapkan dalam syariat. Jadi kembali dulu kepada tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Jadi Allah Maha Mencipta, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Pemberi rezeki dan lain-lain dan semisal dengannya. Jadi intinya tauhid rububiyah yang berhubungan dengan sifat Rabb. Allah sebagai pengatur, pencipta dan pemelihara langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan kemudian makanya dalam syirik rububiyah itu ada namanya orang mempercayai adanya wali kutub, ada 4 wali yang mengatur dunia, itu termasuk syirik rububiyah. Dia meyakini adanya selain Allah yang mengatur dunia ini, itu adalah syirik rububiyah. Sedangkan syirik uluhiyah dia berdoa kepada selain Allah, beristighfar kepada selain Allah, beristi'anah kepada selain Allah, itu tauhid uluhiyah. Sedangkan dalam syirik asma wa sifat mereka mentahrif sifat-sifat Allah atau menyatakan Allah ada di mana-mana, itu adalah termasuk bagian syirik daripada asma wa sifat. Mereka salah dalam memahami ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu di mana kamu berada. Itu maksudnya kebersamaan Allah itu adalah bersama ilmunya, bukan bersama zatnya. Jadi kata bersama itu bukan berarti harus melekat. Kita bersama bulan bukan berarti bulan itu melekat kepada kita turun ke bumi. Aku bersamamu di mana kamu berada, aku akan senantiasa bersamamu. Bisa aja bersama itu bersama pikiran, bersama hatinya, bukan bersama secara zat. Dan manusia pun tidak akan sanggup bersama secara zat. Oh, aku akan selalu bersamamu, padahal yang satunya jauh, tapi ia bersama, maksudnya bersama hatinya, bersama. Jadi Allah bersama kamu di mana kamu berada, maksudnya bersama ilmunya. Karena zat Allah itu Allah tetapkan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah beristiwa di atas aras. Dan Nabi pernah nanyakan kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Di sama, di langit. Jadi aina itu menunjukkan tempat. Zat Allah itu beristiwa di atas aras. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Cuma kaidahnya adalah dalam asma wa sifat muhkam maknanya, mutasabihat kaifiyahnya. Jadi tauhid asma wa sifat itu menetapkan asma dan sifat Allah yang Allah tetapkan dalam syariatnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang muhkam maknanya, mutasabih kaifiyahnya ini tetapkan tanpa ta'yib, menanyakan bagaimananya, tanpa ta'til, menghilangkan sifat-sifat Allah, tanpa tahrif, memalingkan maknanya ke mana lain, tanpa tasbih, menyamakan dengan makhluk, tanpa tamsil, memisalkan dengan makhluk, mengibaratkan dengan makhluk, menyamakan dengan makhluk, dan tanpa menyetarakan dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang sama, serupa dan semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kaidah asma wa sifat itu muhkam maknanya, mutasabihat kaifiyahnya. Dalilnya adalah surah Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, semisal dan sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat-ayat sifat itu muhkam maknanya, mutasabihat kaifiyahnya. Jadi kembali lagi, setelah tauhid maka bid'ah itu karena menyalahi prosedur manhaj ibadah. Manhaj ibadah adalah ittiba. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Siapa melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Man amila amalan
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, jadi prosedur dalam ibadah itu adalah ittiba kepada perintah syariat. Apabila tidak ittiba maka tertolak, malah diancam dengan kesesatan seburuk perkara dan diancam dengan neraka. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Seburuk-buruk perkara adalah yang muhdatsah, yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap muhdatsah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Dan selanjutnya bahwa maksiat itu karena menyalahi prosedur muamalah. Jadi syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur manhajnya ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Jadi prosedur yang benar adalah tauhid, ittiba, dan amal soleh. Jadi prosedur yang benar dalam berakidah adalah tauhid, prosedur yang benar dalam beribadah adalah ittiba, ittiba syariah, ittiba rasul, ittiba kepada perintah syariat, dan prosedur yang benar dalam bermuamalah adalah amalan soleh muamalah, berbuat kebaikan dan kesolehan dalam muamalah. Halalan thayyiban, tidak menghalalkan segala cara, tidak mencampur adukan antara hadanya batil. Halalan thayyiban dalam bab mencari rezeki, halalan thayyiban, halal dan baik. Jadi kembali kepada bahasan bahwa semua penyimpangan dan kesalahan itu karena menyalahi prosedur. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, bid'ah itu menyalahi prosedur manhajnya ibadah, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Syirik itu menyalahi prosedur akidah, tidak tauhid. Bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah, yaitu manhaj ittiba syariat, dan maksiat itu menyalahi prosedur. Bid'ah itu menyalahi prosedur ibadah dalam manhaj ibadah, yaitu ittiba syariat, ittiba rasul, dan maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Muamalah itu di atas amal saleh dan kebaikan muamalah.